Fundamental ekonomi yang rapuh, era Presiden Joko Widodo. Pemerintah saat ini mengklaim pembangunan ekonomi sudah berjalan dengan arah yang benar, dan bahkan telah memperlihatkan berbagai hasil yang sangat memuaskan. Berulang kali dikemukakan bahwa perekonomian nasional dalam kondisi yang baik, terutama karena kebijakan dan pengelolaan ekonomi yang sudah tepat. Kondisi perekonomian yang dinilai lebih baik dibandingkan era pemerintahan sebelumnya. Bahkan termasuk salah satu yang terbaik jika dibandingkan di banyak negara lain. Pembangunan ekonomi pun dikatakan telah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk kelompok ekonomi yang paling bawah. Klaim pemerintah tersebut didukung penuh oleh banyak penjelasan pihak otoritas ekonomi lainnya, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan yang sering dikemukakan otoritas ekonomi antara lain, pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi, pengangguran terus berkurang, inflasi selalu terkendali dalam tingkat yang rendah, kemiskinan turun signifikan dan terendah dalam sejarah. Cadangan devisa masih cukup besar dan mencukupi kebutuhan transaksi internasional. Defisit APBN makin terkendali. Paket kebijakan telah mendorong investasi dan makin meningkatkan iklim berusaha. Pembangunan infrastruktur telah berhasil dan akan makin mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Klaim tersebut jelas berlebihan, bahkan dapat dikatakan berkebalikan dengan fakta dan dinamika ekonomi yang sebenarnya terjadi selama era pemerintahan Jokowi. Berdasar data dan indikator yang lebih detail dan menyeluruh, berhorizon waktu yang lebih panjang, serta perakiraan akan tantangan eksternal yang segera dihadapi, sangat mungkin untuk menyebut pembangunan ekonomi era Jokowi telah gagal total. Setidaknya indikator kegagalan lebih menonjol dibanding indikator keberhasilan. Berbagai kritik sebenarnya sudah sering disampaikan oleh beberapa ekonom. Di antaranya adalah soal utang, defisit transaksi berjalan, kebijakan ekonomi yang saling bertentangan, meningkatnya ketidakpastian usaha, kerentanan kondisi pekerja meskipun tercatat bukan pengangguran, makin memburuknya kelompok terbawah atau yang sangat miskin. Namun, yang lebih dominan di media adalah penjelasan pemerintah dan otoritas ekonomi. Tinjauan atas kondisi perekonomian nasional terkini dan tantangan ke depan sebaiknya menyoroti hal dan aspek yang paling mendasar, yaitu fundamental ekonomi. Tema fundamental ekonomi mengemuka ke ruang publik sejak tahun lalu ketika kurs rupiah mengalami depresiasi dalam waktu singkat. Presiden Joko Widodo tanggal 30 April 2018 mengatakan melemahnya mata uang nasional seperti rupiah juga dirasakan negara lain. Dia mengatakan fundamental ekonomi makro Indonesia baik sehingga pemerintah masih dapat mengendalikan inflasi sebesar 3,5% per tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa saat ini volatilitas di sektor keuangan global masih relatif tinggi. Meskipun demikian, dalam gejolak ekonomi yang terjadi itu, perekonomian Indonesia masih memiliki fundamental yang kuat. Bahkan didukung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat, dan satu-satunya kelemahan hanya transaksi berjalannya defisit 3%. Darmin menjelaskan bahwa faktor fundamental itu dinilai dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Wimbo Santoso juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat.
Dikatakan bahwa tekanan pada pasar keuangan yang terjadi akhir-akhir ini hanya merupakan fenomena temporer sebagai akibat dari rebalancing portofolio dari global investor. Pihak Bank Indonesia pun sering menyuarakan opini serupa. Belum lama ini, pada tanggal 30 Januari 2019, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio merayu para investor dengan membanggakan kondisi moneter Indonesia yang stabil di tengah guncangan eksternal dari ekonomi global, terutama dengan adanya trade war atau perang dagang antara dua negara raksasa Amerika dengan Cina. Peri menegaskan Indonesia merupakan ladang investasi yang menarik ditunjang kondisi makroekonomi yang stabil serta sinkronisasi kebijakan makroekonomi pemerintah. Disimpulkannya bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang stabil adalah kondisi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pandangan berbeda diberikan oleh beberapa ekonom. Salah satunya yang perlu dikutip adalah dari mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan mantan Ketua BPK Anwar Nasution yang mengatakan fundamental ekonomi di Indonesia masih sangat lemah. Sebab fundamental ekonomi Indonesia dianggap belum mampu menahan gejolak dari luar. Anwar Nasution bahkan mengatakan pemerintah telah omong kosong dan bahkan bohong dengan mengatakan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Anwar Nasution mengemukakan beberapa hal berikut sebagai argumennya. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB masih rendah sehingga terpaksa terus berhutang. Ekonomi Indonesia yang sangat rawan terhadap gejolak dari luar negeri, terutama terkait beban pembayaran utang dan harga barang yang banyak diimpor, dan lembaga keuangan terutama bank yang masih sangat lemah.
my appetite.